Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun. Kelompok milisi Palestina, Hamas, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober. Aksi itu dilakukan dengan mengerahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyusup ke lingkungan warga sipil Israel di dekat jalur Gaza. Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman, penguasa wilayah Timur Tengah dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya lebih sedikit. Namun ketegangan antara kedua etnis yang tinggal di wilayah itu meningkat, sehingga komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan Rumah Nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Keputusan ini merujuk pada deklarasi Balfour yang ditandatangani pada tahun 1917. Deklarasi itu dinamai demikian karena merupakan kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris yang menjabat saat itu, Arthur Balfour, dengan komunitas Yahudi di Inggris. Deklarasi ini diabadikan dalam mandat Inggris atas Palestina dan didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada tahun 1922. Organisasi ini adalah cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Bagi orang-orang Yahudi, Palestina adalah rumah bagi leluhur mereka. Namun komunitas Arab di Palestina juga mengeklaim wilayah tersebut dan menentang klaim sepihak komunitas Yahudi di sana. Antara tahun 1920-a hingga tahun 1940-a, jumlah orang Yahudi yang tiba di Palestina terus bertambah. Banyak dari mereka melarikan diri dari persekusi yang mereka alami di Eropa, khususnya Holocaust yang dilakukan Nazi di Jerman dan sekitarnya pada Perang Dunia Kedua. Pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab serta pemerintahan Inggris juga meningkat. Pada tahun 1947, PBB melakukan pemungutan suara dan memutuskan membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Adapun Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Rencana ini diterima oleh para pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh pemimpin Arab dan tak pernah diimplementasikan. Bagaimana dan mengapa Israel dibentuk? Gaza adalah sebidang tanah sempit yang diambil antara Israel dan Laut Mediterania, yang berbatasan dengan Mesir di bagian selatan, dengan panjang hanya 41 km dan lebar 10 km. Wilayah ini dihuni lebih dari 2 juta penduduk, menjadikannya sebagai salah satu tempat terpadat di dunia. Setelah perang pada tahun 1948 sampai tahun 1949, Gaza diduduki oleh Mesir selama 19 tahun. Pada tahun 1967, Israel menduduki Gaza dan bertahan hingga tahun 2005. Dalam jangka waktu itulah, Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah itu. Israel menarik pasukan dan pemukimnya pada tahun 2005. Meskipun mereka tetap memegang kendali atas wilayah udara, perbatasan, dan garis pantai bersama, PBB masih menganggap wilayah itu diduduki Israel. Apa masalah utama antara Israel dan Palestina? Ada sejumlah isu yang tak dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Ini termasuk apa yang akan terjadi terhadap pengungsi Palestina? Apakah permukiman Yahudi di tepi barat tetap berada di sana atau dipindah? Apakah kedua pihak harus berbagi Yerusalem? Dan mungkin yang paling rumit, apakah negara Palestina harus dibentuk berdampingan dengan Israel? Upaya apa saja yang sudah dilakukan? Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina telah dilakukan berulang kali antara 1990-an hingga 2000-an, diselingi dengan pecahnya pertikaian. Perdamaian yang dinegosiasikan tampaknya mungkin terjadi pada masa-masa awal. Sejumlah pembicaraan rahasia di Norwegia menjadi proses perdamaian Oslo yang dilambangkan dengan upacara di halaman Gedung Putih pada tahun 1993
yang dipimpin oleh Presiden AS Bill Clinton. Dalam momen bersejarah, Palestina mengakui negara Israel dan Israel mengakui musuh bebuyutannya, Organisasi Pembebasan Palestina PLO, sebagai satu-satunya wakil rakyat di Palestina. Otoritas Palestina yang memiliki pemerintah sendiri kemudian dibentuk. Namun, perpecahan segera muncul ketika pemimpin oposisi Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, menyebut proses perdamaian Oslo sebagai ancaman bagi Israel. Israel mempercepat proyek permukiman komunitas Yahudi di wilayah yang mereka duduki di Palestina. Kelompok milisi Palestina, Hamas, yang baru saja muncul saat itu, mengirim pelaku bom bunuh diri untuk membunuh orang-orang di Israel dan merusak peluang terjadinya perjanjian perdamaian. Suasana di Israel memburuk, dengan puncaknya pada momen pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin oleh seorang ekstremis Yahudi pada 4 November tahun 1995. Pada tahun 2000, upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian termasuk pada tahun 2003, ketika peta jalan dirancang oleh negara-negara besar dengan tujuan akhir solusi dua negara. Namun hal ini tak pernah terlaksana. Upaya perdamaian akhirnya terhenti pada tahun 2014, ketika perundingan antara Israel dan Palestina di Washington DC gagal. Rencana perdamaian terbaru yang disiapkan oleh IAS ketika Donald Trump masih menjabat sebagai presiden disebut sebagai kesepakatan abad ini oleh Perdana Menteri Netanyahu, namun ditolak oleh Palestina karena hanya sepihak dan tidak pernah dilaksanakan. Mengapa Israel dan Gaza sekarang berperang? Gaza dikontrol oleh Hamas, kelompok Islam yang berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Inggris dan banyak negara lainnya. Hamas memenangkan pemilu terakhir Palestina pada tahun 2006 dan menguasai Gaza pada tahun berikutnya dengan menggulingkan rival mereka, kelompok Fatah dan Presiden Mahmud Abbas yang berbasis di tepi barat. Sejak saat itu, para milisi di Gaza telah berperang beberapa kali dengan Israel, yang bersama dengan Mesir telah mempertahankan blokade parsial untuk mengisolasi Hamas dan mencoba menghentikan serangan, khususnya penembakan roket tanpa pandang bulu ke kota-kota Israel. Warga Palestina di Gaza mengatakan blokade yang dilakukan Israel dan serangan udara terhadap wilayah padat penduduk merupakan hukuman kolektif. Tahun ini merupakan tahun paling mematikan bagi warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Mereka juga mengeluhkan blokade dan tindakan militer yang dilakukan di sana sebagai respons terhadap serangan mematikan terhadap warga Israel. Ketegangan ini mungkin menjadi salah satu alasan serangan terbaru Hamas. Namun para milisi mungkin juga berusaha meningkatkan popularitas mereka di kalangan rakyat Palestina, termasuk dengan menggunakan sandera untuk menekan Israel agar membebaskan sekitar 4.500 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Siapa yang mendukung Israel dalam konflik terbaru? Dan siapa yang mendukung Palestina? AS, Uni Eropa dan negara-negara Barat mengutuk serangan Hamas terhadap Israel. AS, sekutu terdekat Israel, telah memberikan bantuan militer dan ekonomi senilai lebih dari 260 miliar dolar Amerika kepada Israel dan menjanjikan peralatan tambahan, rudal pertahanan udara, bom dan amunisi. AS juga telah mengerahkan 2 kapal induk ke perairan Mediterania Timur untuk menghalangi musuh-musuh Israel, khususnya gerakan Hizbullah di Lebanon. Membuka front kedua perang itu, Rusia dan Cina sama-sama menolak mengutuk Hamas dan mengatakan mereka tetap menjaga kontak dengan kedua pihak yang berkonflik. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyalahkan kebijakan AS atas tidak adanya perdamaian di Timur Tengah. Iran, musuh bebuyutan Israel, adalah pendukung utama Hamas, seperti halnya Hizbullah, yang milisinya terus bertikai dengan pasukan Israel hampir setiap hari sejak serangan Hamas terhadap Israel. Sejumlah pertanyaan tentang peran Iran dalam serangan Hamas mengemuka setelah ada laporan mengatakan bahwa mereka memberikan lampu hijau beberapa hari sebelum Hamas melakukan serangan. Namun Iran membantah keterlibatannya.